Tiga sahabat, Rian, Aryo, dan Maya, memutuskan untuk mendaki Gunung Dewa meski telah ada peringatan cuaca ekstrim dari BMKG. Mereka sudah lama merencanakan perjalanan ini, dan cuaca buruk seolah menjadi tantangan tambahan, bukan penghalang. Udahlah, itu cuma peringatan biasa. Lagian, kalau kita tunggu terus, kapan kita bisa naik? Ucap Aryo, meyakinkan yang lain. Maya, satu-satunya perempuan dalam kelompok itu, sempat ragu. Tapi BMKG bilang ada badai angin sama kabut tebal. Apa enggak bahaya? Tanyanya dengan suara kecil. Rian menepuk pundaknya sambil tertawa. Kita kan tim solid. Kalau ada apa-apa, kita hadapi bareng. Lagian, Gunung Dewa ini jalurnya enggak terlalu sulit kok. Dengan keyakinan yang terbangun dari ego dan kebodohan, mereka memulai perjalanan mereka pagi itu. Jalur pendakian yang biasanya ramai kini lengang. Sunyi, hanya terdengar deru angin yang tidak biasa, seperti bisikan samar yang menggema di telinga mereka. Setelah beberapa jam mendaki, mereka mencapai pos 3. Langit yang sebelumnya cerah mulai berubah gelap, angin semakin kencang, dan pohon-pohon di sekitar mereka bergoyang keras, seolah memperingatkan untuk berhenti. Namun, Rian tetap melangkah. Jangan mikirin angin, fokus aja ke tujuan, sebentar lagi sampai area camp, katanya sambil menunjuk ke jalur menanjak yang tertutup kabut tebal. Tiba-tiba Maya berhenti. Kalian dengar enggak? Aryo mengernyit. Dengar apa? Suara itu? Maya menunjuk ke arah pohon besar di samping jalur. Suara lirih seperti orang menangis, terdengar samar-samar, bercampur dengan hembusan angin. Rian tertawa kaku. Ah, itu cuman angin. Ayo jalan. Namun saat mereka melangkah, suara itu semakin jelas. Tangisan perempuan, lirih tetapi menusuk. Aryo berhenti dan melihat ke arah pohon itu. Dia tidak berkata apa-apa, tetapi ekspresinya berubah tegang. Ada orang di sana, bisiknya sambil menunjuk ke bawah pohon. Maya dan Rian ikut menoleh. Dalam keremangan kabut, terlihat bayangan seseorang berdiri diam. Tubuhnya membungkuk, wajahnya tertutup rambut panjang. Bu, butuh bantuan? Tanya Maya dengan suara gemetar. Namun sosok itu tidak menjawab. Tiba-tiba, bayangan itu bergerak cepat, seperti meluncur, menghilang di balik kabut tebal. Hening. Kita nggak sendirian di sini, kata Aryo dengan suara gemetar. Rian mencoba tertawa, tetapi terdengar dipaksakan. Mungkin cuman pendaki lain yang turun. Enggak usah takut. Namun Maya merasa ada yang salah. Angin berhembus semakin dingin, dan setiap langkah mereka terasa berat. Hutan di sekitar mereka mulai terasa semakin asing, seolah mereka sedang diawasi. Ketika mereka akhirnya sampai di area camp, langit sudah benar-benar gelap. Mereka menyalakan lampu dan mendirikan tenda dengan buru-buru. Tapi di tengah kesibukan mereka, Maya kembali merasa sesuatu mengawasi. Rian, Aryo, kalian dengar lagi enggak? Bisiknya. Kali ini apa lagi? Tanya Aryo dengan kesal. Suara langkah. Sebelum mereka sempat merespons, suara langkah berat terdengar di belakang mereka. Pelan tapi pasti, semakin mendekat. Ketiganya terpaku. Suara langkah berat itu terdengar jelas di antara kesunyian malam. Aryo mengambil senter dari dalam tasnya dan menyorotkan cahaya ke arah asal suara. Namun, tidak ada apa-apa. Enggak ada siapa-siapa, kata Aryo, berusaha meyakinkan dirinya sendiri. Tapi suaranya jelas banget, gumam Maya. Suaranya hampir berbisik. Kalian berdua jangan paranoid. Mungkin itu suara ranting patah kena angin. Rian menimpali, mencoba menyembunyikan rasa gelisahnya. Namun suasana di area camp semakin ganjil. Angin berhenti bertiup dan udara menjadi sunyi. Terlalu sunyi, bahkan suara serangga malam pun lenyap. Maya tiba-tiba memegang lengan Rian dengan kuat. Lihat itu, katanya sambil menunjuk ke ujung pohon dekat tenda mereka. Di bawah sinar bulan yang samar, terlihat jejak kaki besar di tanah basah. Jejak itu tidak biasa, terlihat lebih besar daripada ukuran manusia, dan hanya ada satu jejak tanpa arah yang jelas. Apa itu? Tanya Aryo dengan suara bergetar. Kayaknya bukan jejak manusia, jawab Maya dengan nada panik. Rian menggeleng keras. Mungkin itu cuma jejak pendaki lain. Kita terlalu capek, jadi pikiran kita jadi aneh-aneh. Mereka memutuskan untuk mengabaikannya dan masuk ke dalam tenda. Namun malam itu terasa panjang. Maya terus merasa ada yang mengintip dari luar tenda, sementara Aryo mulai mendengar suara berbisik di telinganya. Pergi, pergi.
Bisikan itu terdengar jelas meski tidak ada siapapun di sana. Rian, kamu dengar enggak? Aryo bertanya. Dengar apa? Rian menjawab dengan suara berat. Namun sebelum Aryo sempat menjelaskan, tenda mereka tiba-tiba bergoyang keras, seperti ada yang menariknya dari luar. Maya berteriak. Ada apa itu? Rian langsung membuka resleting tenda dan keluar sambil membawa senter. Dia menyorotkan cahaya ke sekitar, tetapi lagi-lagi tidak ada apa-apa. Hanya kabut yang semakin tebal, menutupi pandangan mereka. Enggak ada apa-apa, ini pasti cuma angin. Rian berteriak meski ekspresi wajahnya menunjukkan rasa takut yang mendalam. Namun Maya memegang tangannya erat. Angin enggak mungkin ninggalin jejak, katanya menunjuk ke tanah di depan mereka. Tepat di depan tenda, jejak kaki besar yang sama kembali muncul, kali ini mengarah ke dalam hutan. Aku bilang kita harus turun sekarang, Maya mendesak. Namun sebelum mereka sempat memutuskan, suara langkah berat itu kembali terdengar, kali ini lebih dekat. Tidak hanya satu langkah, tetapi banyak, seperti ada beberapa orang atau sesuatu yang mendekat. Aryo menyorotkan senter ke arah hutan, dan cahaya menangkap sepasang mata merah, menyala yang menatap mereka tajam dari balik pepohonan. Sosok itu bergerak perlahan ke arah mereka. Tinggi, besar, dengan tubuh yang samar terlihat seperti diselimuti bayangan. Lari! Teriak Rian, tetapi kakinya seperti terpaku di tempat. Maya mulai menangis ketakutan, dan Aryo menarik lengannya. Mereka berlari ke arah jalur turun, meninggalkan tenda dan peralatan mereka. Tapi semakin mereka berlari, semakin mereka merasa tidak bergerak. Jalur yang seharusnya jelas kini terasa seperti labirin. Aku rasa kita tersesat. Aryo berteriak, panik. Kita nggak mungkin tersesat, jalurnya cuma satu, balas Rian. Namun yang mereka lihat hanyalah kabut dan bayangan pepohonan. Di belakang mereka, suara langkah itu semakin mendekat. Maya tiba-tiba berhenti. Dengar, suara itu. Di antara deru napas mereka yang berat, terdengar suara nyanyian lirih, suara perempuan. Selamatkan aku. Mereka menoleh ke arah suara itu. Di tengah kabut mereka melihat sosok perempuan yang berdiri, memunggungi mereka, mengenakan pakaian putih lusuh. Rambutnya panjang dan tergerai, menutupi sebagian tubuhnya. Siapa kamu? Aryo berteriak, tetapi perempuan itu tidak menjawab. Dia hanya berdiri diam, lalu perlahan mulai berbalik. Dan saat mereka melihat wajahnya, mereka menyadari bahwa perempuan itu tidak memiliki mata, hanya rongga gelap yang menatap kosong ke arah mereka. Maya menjerit keras melihat wajah tanpa mata itu. Sosok perempuan itu tersenyum lebar, lebih lebar dari yang manusiawi, memperlihatkan deretan gigi tajam yang tidak seharusnya dimiliki manusia. Aryo menarik Maya untuk lari, tapi langkah mereka terasa berat, seolah ada sesuatu yang menahan tubuh mereka. Rian memaksa melangkah ke depan sambil terus menoleh ke belakang. Sosok itu tidak mengejar, tetapi berdiri diam, memandang mereka dengan senyum mengerikan yang seolah menggema di kepala mereka. Cepat lari! Teriak Aryo, suaranya serak. Namun semakin jauh mereka berlari, jalur hutan yang seharusnya membawa mereka ke bawah justru terasa semakin asing. Pohon-pohon di sekitar mereka terlihat sama, seolah mereka hanya berputar di tempat. Kita tersesat. Maya terengah-engah, menangis ketakutan. Rian, yang biasanya paling tenang, kini kehilangan kendali. Ini nggak mungkin, jalur turun harusnya jelas. Aku hafal rutenya. Tiba-tiba suara tawa melengking terdengar dari belakang mereka, menggema di antara pepohonan. Suara itu bukan berasal dari satu orang, melainkan seperti dari banyak mulut. Tertawa bersama dalam nada yang menyeramkan. Mereka berhenti, tubuh mereka gemetar hebat. Dari kabut tebal di depan mereka, muncul sosok-sosok bayangan. Awalnya hanya satu, lalu dua, lalu semakin banyak. Semua bergerak perlahan, mendekati mereka. Ini bukan manusia. Gumam Aryo, matanya membelalak. Sosok-sosok itu memiliki tubuh tinggi dan bengkok, kulit hitam legam seperti arang, dan mata merah menyala yang memancarkan kebencian. Beberapa di antaranya memiliki cakar panjang. Sementara yang lain terlihat menyeret benda-benda tajam seperti sabit tua. Maya mulai membaca doa, berharap mendapatkan perlindungan. Namun suara tawa itu semakin keras, mengalahkan setiap doa yang dia ucapkan. Mereka mengepung kita. Rian berteriak,
Aryo mencoba mengambil batu besar untuk melindungi diri, tetapi tangannya gemetar. Sosok-sosok itu mendekat, melingkari mereka, hingga tidak ada celah untuk kabur. Kita harus ke arah puncak, mungkin di atas kita bisa cari bantuan. Rian mengusulkan, meskipun tahu itu keputusan gila. Apa kau gila? Kita sudah terlalu jauh dari puncak, balas Aryo. Namun saat mereka memperdebatkan itu, salah satu sosok hitam itu menyerang dengan cakar panjangnya. Aryo terlempar ke tanah, darah segar mengucur dari bahunya. Maya menjerit histeris, sementara Rian menarik Aryo dan mencoba membantunya berdiri. Kita nggak bisa di sini lebih lama. Rian berteriak, separuh panik. Maya menoleh ke belakang. Perempuan tanpa mata itu kini berdiri di depan mereka lagi, lebih dekat daripada sebelumnya. Wajahnya tetap tersenyum lebar, tetapi dari mulutnya kini keluar cairan hitam pekat yang menetes ke tanah. Aku tidak mau mati di sini. Maya menangis ketakutan. Rian menarik mereka berdua ke jalur yang paling gelap, berharap kabut dapat menyembunyikan mereka dari makhluk-makhluk itu. Langkah mereka semakin berat, tubuh mereka lelah, tetapi suara tawa dan langkah berat masih mengikuti dari belakang. Di ujung jalur, mereka melihat sesuatu yang tidak pernah mereka duga, sebuah pondok tua yang tampak usang dan ditinggalkan. Lampu di dalamnya berkedip redup, seolah-olah memberi isyarat untuk masuk. Kita nggak punya pilihan lain, masuk ke sana, Rian memutuskan. Namun saat mereka mendekati pintu pondok, suara perempuan itu kembali terdengar, lebih keras dan lebih jelas. Jangan pergi, ke situ. Maya berhenti, menoleh ke belakang. Sosok perempuan itu kini tidak tersenyum lagi. Wajahnya penuh kemarahan, dan dia berteriak dengan suara yang mengguncang udara. Jangan masuk ke pondok itu, kalian akan mati. Aryo, Maya dan Rian berdiri terpaku di depan pondok tua itu. Kata-kata sosok perempuan tanpa mata menggema di kepala mereka. Mati? Apa maksudnya? Aryo yang terluka di bahu berseru, wajahnya penuh rasa sakit dan ketakutan. Kita nggak punya pilihan lain, balas Rian. Makhluk-makhluk itu semakin dekat. Dia mendorong pintu pondok yang berat dan tua. Dengan suara berderit keras, pintu itu terbuka, mengungkapkan interior yang gelap dengan bau lembab menyengat. Tidak ada waktu untuk berpikir panjang. Mereka bertiga masuk ke dalam pondok, lalu menutup pintu dengan keras. Di dalam, suasana terasa lebih menyesakkan daripada di luar. Cahaya redup dari lampu minyak tua di sudut ruangan memperlihatkan dinding kayu yang dipenuhi coretan aneh. Lambang-lambang yang tidak mereka kenali, seperti simbol kuno yang menyeramkan. Tempat apa ini? Tanya Maya dengan suara bergetar. Aryo duduk bersandar di dinding, menekan lukanya dengan kain seadanya. Ini lebih buruk daripada di luar. Gumamnya lemah, namun sebelum mereka sempat berpikir lebih jauh, suara langkah berat terdengar dari luar pondok. Makhluk-makhluk itu sedang mengepung mereka. Suara tawa melengking kembali terdengar, kali ini lebih dekat dan keras, seperti mengejek keberadaan mereka. Kita terjebak. Rian menggeram, matanya mencari-cari sesuatu untuk melindungi mereka. Tiba-tiba, dari sudut ruangan, terdengar suara berbisik. Kalian seharusnya tidak datang. Ketiganya menoleh. Di sudut ruangan yang gelap, terlihat sosok tua dengan tubuh kurus kering, mengenakan jubah lusuh. Wajahnya tertutup bayangan, hanya matanya yang terlihat, berwarna putih sepenuhnya, tanpa pupil. Siapa kamu? Tanya Rian, setengah panik. Aku penjaga tempat ini, tempat di mana tidak ada yang diizinkan masuk. Jawab sosok itu dengan suara yang parau. Kami hanya mencoba menyelamatkan diri. Maya memohon. Makhluk-makhluk itu mengejar kami. Makhluk-makhluk itu adalah penjaga. Kalian telah melanggar batas. Tidak ada jalan keluar, jawabnya dengan nada penuh kebencian. Seketika dinding pondok mulai bergetar, lambang-lambang di dinding bersinar merah menyala. Suara jeritan menyeramkan terdengar dari segala arah. Keluar! Kita harus keluar sekarang! Aryo berteriak, mencoba berdiri meski tubuhnya lemah. Namun saat mereka mencoba membuka pintu, pintu itu tidak bergerak. Seperti terkunci rapat oleh kekuatan tak terlihat. Tidak ada yang keluar dari sini, sosok tua itu berkata. Kalian sudah menjadi bagian dari gunung ini. Lambat laun, lantai pondok mulai merekah, memperlihatkan lubang besar yang dalam.
Dari lubang itu keluar tangan-tangan hitam yang merangkak ke atas, mencoba meraih kaki mereka. Maya menangis histeris, memohon ampun. Aryo dan Rian mencoba melawan, tetapi semakin mereka melangkah mundur, semakin sempit ruangan terasa. Sosok tua itu berdiri di tengah ruangan, tertawa dengan suara menyeramkan. Kalian sudah diperingatkan, tapi kalian tetap datang, katanya, sebelum menghilang ke dalam kegelapan. Ketiganya terus berteriak, tetapi tangan-tangan itu akhirnya berhasil menarik mereka ke dalam lubang. Suara mereka perlahan menghilang di kegelapan yang dingin. Esok harinya, tim penyelamat menemukan area perkemahan mereka, lengkap dengan tenda dan barang-barang yang masih utuh. Namun tidak ada jejak mereka bertiga. Yang ditemukan hanyalah jejak kaki besar dan samar-samar, seolah sesuatu yang tidak manusiawi telah melintasi tempat itu. Penduduk setempat hanya menggelengkan kepala. Itulah sebabnya kami selalu memperingatkan, gunung ini bukan tempat untuk bermain, terutama saat cuaca sedang murka. Gunung punya rahasia yang tidak bisa kita pahami. Dan hingga hari ini, kisah tentang 3 pendaki itu hanya menjadi salah satu misteri gelap dari gunung terkutuk itu.